Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid. Ada 3 orang sedang ngobrol. Yang satu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang satu Nafis bin Hayyan, yang satu Rajal bin Unfuah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba berkata, nanti di antara kalian itu ada yang gigi gerahamnya di neraka jahanam lebih besar daripada gunung Uhud. Maka 3 orang ini kaget begitu diberitahu bahwa ada di antara mereka yang dorsuhu a'zamu finnari min Uhudin, yang lebih besar gigi gerahamnya di neraka daripada gunung Uhud. Akhirnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu, hadis ini, beliau terus nggak bisa tidur, cemas. Bagaimana ini? Siapa di antara 3 ini? Singkat cerita, Ibnu Hayyan meninggal dalam mati syahid. Tinggal berdua, Abu Hurairah dan Rajal. Rajal Unfuah ini orang kepercayaannya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia banyak menghafal Quran, ahli sholat, khusyuknya itu luar biasa, meniru Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ketika wafat Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, muncul Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini dari Bani Hanifah. Bani Hanifah ini satu marga dengan Rajal bin Unfuah. Musailamah Al-Kadzab mengaku jadi nabi di Yamamah, sedangkan Rajal orang mukmin, sahabat nabi, ahli Quran, ahli sholat, kepercayaannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika fitnah nabi palsu ini, Musailamah Al-Kadzab ini muncul, maka Abu Bakar menunjuk kepada, sebenarnya bukan menunjuk, tapi Rajal sendiri yang mengajukan, ini kan kaum saya, biar saya yang datang. Diutuslah Rajal bin Unfuah ke Yamamah, ke Bani Hanifah, untuk mendakwahi mereka supaya bertobat kembali kepada Islam. Karena mereka semua itu pengikutnya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu mengaku sebagai nabi, ya, apalagi setelah Rasulullah SAW meninggal. Ketika ada Rasulullah SAW saja, beliau sudah mengaku jadi nabi. Apalagi setelah meninggal, maka Musailamah Al-Kadzab mengaku lebih kuat lagi bahwa dia adalah juga seorang nabi penerus Rasulullah SAW. Maka dikirimlah Rajal. Rajal ini dikirim dengan tugas mulia untuk mendakwahi mereka supaya bertaubat dan kembali kepada Islam yang sesungguhnya. Namun di tengah jalan, Musailamah ini manggil Rajal sebelum sampai ke Yamamah. Dipanggil, bertemulah mereka. Maka kata Musailamah, kamu itu diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kamu tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang kalau kamu mau ikut saya beri kamu harta dunia. Dikasih, ditawari itu. Kamu akan jadi pemimpin di kaum kamu akan ini, ditawari semuanya. Begitu Rajal ditawari dunia, imannya goyah. Sehingga begitu dia lihat pengikutnya Musailamah Al-Kadzab banyak juga, akhirnya di situ dia mulai goyah. Dia pun menerima tawarannya Musailamah Al-Kadzab. Kegoda sama dunia. Jabatan, kedudukan, harta, kekayaan. Akhirnya dia jadi tangan kanannya Musailamah Al-Kadzab. Dia masuk saja ke Yamamah, fitnah efek daripada Rajal bin Unfuah ini lebih besar daripada Musailamah Al-Kadzab sendiri. Karena dia mengaku saya ini utusan Abu Bakar. Dan dia berbohong bahwa Abu Bakar pun mengakui kenabian Musailamah. Bahkan dia sebarkan kebohongan-kebohongan itu, orang tahu ini orang dekatnya Abu Bakar, orang kepercayaannya Abu Bakar.
maka 40.000 orang murtad berbaiat kepada Musailamah al-Kadzdzab. Sampai akhirnya ketika perang Yamamah, Abu Bakar mengutus panglima pasukannya, ini juga berperang dengan pimpinannya Rajal bin Unfuah itu. Kayaknya dia mati terbunuh oleh Zaid bin Khattab, kakaknya Umar bin Khattab. Ini perjalanan, hadirin, lihat. Kisah ini perjalanan hebat, luar biasa. Orang bisa berubah di tengah jalan. Orang bisa dicabut imannya di tengah jalan. Hubungan kita dengan kisah ini pun sangat erat. Karena Allah bisa mencabut hidayat dari kita kapan saja. Orang-orang yang berguguran dari usaha dakwah ini nggak kehitung banyak. Sebelum ikhtilaf, setelah ikhtilaf, bahkan pasca ikhtilafnya berguguran. Walaupun kisahnya berbeda, tapi benang merahnya sama, kegoda oleh jabatan, kegoda oleh pekerjaan, kegoda oleh harta kekayaan. Itu ada saja itu. Benang merahnya itu sama. Judul bisa berbeda tapi temanya sama. Dan itu bisa terjadi pada kita juga. Maka kalau tadi malam saya katakan hadis Nabi, idza ahabballahu ista'malahu, jika Allah suka kepada seorang hamba, Allah akan gunakan. Tadi malam kita katakan yang digunakan oleh Allah apa? Ada dirinya saja, hartanya tidak. Ada hartanya saja, dirinya tidak. Ada dirinya saja, keluarganya tidak. Istrinya tidak, anaknya tidak. Ada dirinya saja, rumahnya tidak. Ada dirinya saja, kendaraannya tidak. Tapi yang berikutnya adalah sampai kapan Allah akan gunakan. Ada orang digunakan oleh Allah pada masa mudanya saja, masa tuanya sudah nggak ada tabligh lagi. Ada Allah gunakan tuh masa susahnya saja, ketika senang dia sudah. Ada orang digunakan oleh Allah dalam usaha dakwah ini ketika sehat saja, ketika sakit sudah. Ada orang digunakan oleh Allah pada awal-awalnya saja, masya Allah taskilannya banyak. Taskilannya sudah meningkat pengorbanan, dianya malah parkir. Maka digunakan oleh Allah itu sampai kapan? Nah itu kelanjutan hadis itu. Hatta mautih, sampai wafatnya. Wala tamutunna illa wa antum, sampai akhir hayat. Bagaimana kita mau jaga usaha dakwah ini sampai akhir hayat? Ada yang jamin nggak? Ada yang jamin tidak, Pak? Saya sendiri pribadi menyaksikan orang-orang yang meninggal dunia yang betul-betul mengucap la ilaha illallah. Baru 1-2 orang, walaupun karpun hebat, betul-betul mati dengan la ilaha illallah itu susah. Maka dikatakan, kalau kamu tidak mati dengan mengucapkan la ilaha illallah, pastikan kamu mati dalam usaha atas la ilaha illallah. Insyaallah semua niat, Pak. Mati dalam keadaan kita kurus, mati dalam keadaan kita jaulah, mati dalam keadaan kita ta'lim, dan kita khususi. Betul tidak? Setidaknya itulah kita ini. Maka istiqomah ini bukan untuk keperluan orang lain. Oh, bukan takaja markas istiqomah. Istiqomah itu takaja diri kita. Betul tidak, Pak? Istiqomah itu takaja diri kita. Saya ini yang perlu. Saya untuk apa? Saya masa muda, masa lalu, masa ini hebat, saya gini-gini, tiba-tiba saya wafat dalam keadaan jauh dari usaha dakwah. Maka pastikan kita senantiasa sibuk digunakan oleh Allah untuk agama. Jangan merasa senang ketika kita tidak nisab. Jangan merasa senang ketika kita lolos dari tashkil. Jangan merasa senang ketika nama kita tidak ada dalam perangkat. Jangan. Maka apapun keadaan kita, apapun. Saya suka bilang, orang lemah itu ada macam-macam. Kalau orang lemah murni dakwah, gak jadi masalah. Insya Allah dia akan kembali lagi dakwah. Tapi kalau udah lemah, dia aktif di kegiatan lain, nah ini yang susah. Udah lemah, dia ikut kajian ini ya sudah. Dia di zona nyamannya di pengajian itu dan sebagainya. Udah lemah, dia misalkan ikut tarekat ini, tarekat ya sudah, dia akan, kalau sudah ikut kepada aktivitas lain, dia akan merasa zonanya itu lebih nyaman di situ. Nggak ada tasil, nggak ada keluar, nggak ada nisab, nggak ada apa. Kadang-kadang orang larinya ke situ, pelariannya. Mohon maaf,
Maka selemah-lemahnya kita paksakan, yang tadi malam saya katakan, paksakan ini takaza ini untuk diri kita sendiri, untuk jaga. Na'udzubillah summa na'udzubillah, doa kepada Allah supaya Allah tidak cabut kita. Allah itu bisa milih sekehendaknya, mana yang masak, mana yang bagus, mana ini Allah pilih. Tapi Allah pun bisa membuang sekehendaknya juga. Ini udah nggak saya pakai ini. Oh banyak benar. Dibuang oleh Allah tuh memang. Dan dia nggak merasa. Rajal ini siapa yang meragukan? Ahli sholat, sholatnya dipuji saking khusyuknya. Hafalan Qurannya luar biasa, suaranya. Dipilih utusan kan berarti orang pilihan itu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi bisa dicabut begitu oleh Allah. Godaannya dunia, walaupun sifatnya Masya Allah. Maka kita jangan merasa aman. Yang tadi saya katakan keperluan kayak gitu kan, walaupun kelihatannya ini, tapi godaan itu merusak. Tawaran-tawaran sedangkan ini gak jelas. Ini tawaran dari mana, uang dari mana, keperluan dari mana, dan sebagainya kan. Kita bukan artinya kita anti pemerintahan, tapi kita mau jaga diri, gak rusak ini, kita kerja rohaniat kita gak rusak gara-gara keperluan. Apalagi sampai minta proposal, ngajukan proposalan, karena rohaniat kita akan terganggu. Coba bapak-bapak yang anaknya di pondok, rata-rata anak yang bermasalah itu apa coba? Kalau tidak yang broken home, yang bapak ibunya pisah, cerai dan sebagainya, itu mau nggak mau yang paling bermasalah itu adalah yang muamalahnya jelek, muamalah orang tuanya. Walaupun anaknya fikirman, walaupun anaknya fesalat, nggak bisa. Kesannya itu pasti. Makanya Maulana di Mekah itu kita dikasih muzakarah, nggak mungkin anak seorang karbun, ibunya masturah, anaknya kabur dari pondok, nggak mungkin. Anaknya bikin masalah di pondok, nggak mungkin. Bapaknya orang udah 4 bulan, udah IPB, Masya Allah, korban. Ibunya juga masturah. Tapi anaknya nggak nurut sama dia, melawan, pasti ada masalah. Penghasilannya nggak betul, muamalah yang nggak betul, muasyarah yang nggak betul. Waktu Ramadan hari raya itu ada datang satu kartun, dia bawa 4 anaknya, laki-laki semua, silaturahmi hari raya. Orang lama, rambut tebal, Masya Allah. Anaknya itu dari yang besar sampai yang kecil tuh baru 3 tahun apa 4 tahun gitu, 3 tahun 4 tahun. Datang ke rumah saya semuanya pakai HP, lagi main HP, 4-4-nya pakai HP. Saya kaget, saya bilang antum ini 4-4-nya dikasih sampai yang kecil-kecil yang umur 3 tahun itu mainan HP, punya HP sendiri. Apa dia bilang? Gimana lagi Ustaz? Bagaimana lagi? Dia nangis, ngerengek-ngerengek, pengen dibeliin HP, ya saya belikan. Langsung saya agak emosi, saya bilang, bagaimana bisa antum mimpin musyawarah, jadi fesalat musyawarah, jadi amir jamaah 40 hari, jadi amir jamaah 4 bulan, bisa. Antum gak bisa jadi amir rumah tangga. Kalah sama anak umur 3 tahun. Bagaimana bisa antum kayak begini? Tablik apaan kayak seperti ini? Bisa kalah sama anak umur 3 tahun, bisa kalah sama anak kakaknya yang umur 6 tahun. Bagaimana bisa? Diam dia. Antum udah berapa kali ngamiri jamaah 4 bulan? Berapa kali ngamiri jamaah 4 bulan? Berapa kali mimpin musyawarah? Mimpin keluarga nggak bisa. Kalah sama anak, kalah sama istri. Ada yang nggak benar? Orang dicabut dari usaha dakwah itu Pak, dengan banyak unsur. Faktor-faktor ini semuanya bukan saja sekedar imaniyah, muamalah, muasyarah, akhlak. Ini satu hal yang penting bagi kita untuk diperbaiki. Bukan sembarangan kita. Kartun-kartun yang sumbu pendek, paham ya sumbu pendek ya? Baperan, tersinggungan. Udah itu mah nggak lama, nggak tahan banting. Baru disindir sedikit saja langsung nggak ke markas lagi, langsung nggak mau musyawarah. Murahan.
Itu kelas emperan itu, recehan itu. Dai nggak boleh begitu. Saya tersinggung sama Faisalat. Selama dia jadi Faisalat, saya nggak mau ke markas. Saya kalau mau bayinya dia, saya nggak mau ke markas. Apa itu? Menghubungkan usaha dakwah ini kepada siapapun selain Allah pasti rusak. Coba bagaimana? Nilai malam markas yang begitu mahal, begitu mulia, begitu istimewa, malam markas itu malam para wali-wali Allah juga kan, di seluruh dunia. Dia nggak mau datang gara si fulan, ya Allah murah sekali ya dakwah Anda itu. Nggak mau ke markas gara-gara Faisalatnya dia, mubayinya dia, ya. Menisbatkan hubungan usaha dakwah ini kepada seseorang, kepada apapun selain Allah SWT rusak. Nggak akan istiqomah. Nggak akan istiqomah. Kita harus punya prinsip, saya kerja dakwah ini karena Allah. Mau siapa saja amirnya terserah. Mau apapun terserah saya. Ini istiqomah, ikhlas, istighfar. Minta sama Allah nangis-nangis. Termasuk tadi nggak nerima bantuan, nggak ngajukan proposal, nggak ngajukan ini dan sebagainya, nggak. Itu betul-betul menjaga kita untuk istiqomah, ikhlas, istighfar. Nah kalau istighfar tadi itu, kalau kita lemah, jangan berpaling dari usaha dakwah. Wah ikut gerakan ini saja, ikut pengajian ini saja, udah bapak hilang itu, hilang itu. Wah ini di sini enak ini ngajinya kutubus sittah. Ulamanya lulusan ini, wah udah ikut pengajian ini, wah di sini zikirnya la ilaha illallahnya 5.000 kali, sorbannya juga masya Allah pakai oren misalkan peragamannya, dia tertarik sama itu, udah nggak istighlas, ikhlas, istiqomah. Hanya karena Allah saja. Ngaitkan kerja kita tuh hanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Markas apalagi para Faisalat, bapak-bapak ini utusan daripada semua halaqah Faisalat, harus berperan besar. Hati-hati dalam hal ini. Dulu waktu saya di Rewin, masih sekolah, masih mondok, itu ada di Rewin itu namanya haji miskin, mukimin, orang Atak. Dulu pernah 13 tahun tinggal di Cirebon. Dia bisa bahasa Indonesia. Orangnya kecil, bungkukin, jalannya bungkuk, udah kayak huruf J kebalik. Haji miskin. Dia panggil saya anak mulia. Suatu ketika bapak saya datang dari Cirebon, keluar 4 bulan di Pakistan. Ketemu saya banyak cerita tentang haji miskin. Karena bapak saya tuh ngasih hadiah sarung, kasihkan ke haji miskin. Haji miskin datang, dia bisa bahasa Indonesia kan? Saya kasih, ini hadiah dari ayah. Oh, terus dia tuntun, ayo nak, anak mulia ikut saya. Dituntunnya, saya masih kurus kering, masih kecil lah. Terus dituntunnya saya itu kemana ini sambil bawa hadiah itu, hadiah itu dibawa terus sampai ke Haji Abdul Wahab. Di depan Haji Abdul Wahab, haji miskin ini cerita. Ya, dia katakan, ini anak namanya Abdurrahman, orang Cirebon. Dulu saya pernah tinggal di sana 13 tahun. Bapaknya sekarang datang 4 bulan bawa hadiah. Ngasih ini nih ke saya, hadiah ini sarung. Boleh nggak saya terima? Coba, itu mukimin loh. Boleh nggak saya terima? Kata Haji Sahab apa? Nehi. Coba Pak, lihat. Beliau katakan, enggak diterima, enggak boleh. Balik lagi aja sudah. Dia cerita ke bapak saya, enggak boleh sama Amir Sabnya katanya. Coba lihat. Hati-hati dalam usaha. Hati-hati. Keikhlasan, ketulusan, istiqomah itu saling mengait luar biasa. Bukan kita anti dunia atau apa, tapi tertib dalam usaha dakwah ini luar biasa. Yang kecil-kecil, yang sepele-sepele kayak gitu bagi kita sih, tapi justru di situ dahsyatnya usaha dakwah.
Sampai tingkat begitu itu kehati-hatian. Nah kita ini mau belajar sifat-sifat itu. Makanya 3 hari, makomi, 40 hari, 4 bulan tuh baru ABC-nya saja. ABC-nya saja itu. Kita pengen supaya kita ini berubah. Muamalah yang paling bagus, muasyarah paling bagus. Kalau bapak-bapak dikatakan, wah ini kartun hebat, ini Jumida orang lama, enggak laku. Hanya 2 orang yang mengatakan bapak betul dalam usaha tabligh itu hanya 2 orang saja. Yang pertama keluarga, yang keduanya tetangga. Itu saja yang bisa mengklaim bapak ini betul orang tabligh. Kalau orang markas, orang halaqah, orang ini itu semuanya belum pasti. Bisa jadi hebat, bayan hebat, ini hebat, tapi keluarganya berantakan. Sama tetangga nggak bagus, sama mertua nggak bagus. Bagaimana mau dakwah? Saya bawa 1 orang ke Hadraji, Maulana Inamul Hasan. Ditanya, ada apa? Dia cerita, saya itu sudah 14 kali 4 bulan. Tiap tahun 4 bulan. Tapi saya susah untuk bawa keluarga saya. Hadraji tanya, istri kamu ikut dakwah? Bapak kamu? Enggak. Mertua kamu? Tidak. Adik kakak kamu? Tidak. Lalu untuk apa kamu dakwah? Untuk apa kamu 4 bulan? Mulai sekarang kamu jangan pernah 4 bulan lagi. 40 hari saja. Dai bukan seperti itu. Mesti ada begitu Pak. Ada kesan ke keluarga. Ada pengaruh, ada muamalah yang indah, yang bagus, muasyarah yang bagus yang bisa dilihat oleh orang. Kita mesti tunjukkan. Maka kata Maulana Faruk itu ya di Mekah, ketika kami keluar di Mekah Masturah, dia tanya satu-satu. Antum nih keluar sekarang ini dengan Masturah 40 hari, ongkosnya dari siapa? Dari saya. Istri kamu ya dari saya juga, saya suaminya. Tanya satu-satu. Kami berempat kebetulan. Tanya. Ya dari suami. Oke. Ketika istri kamu keluar Masturat 15 hari dengan kamu itu pakai biayanya siapa? Biaya saya. Saya suaminya. Terus istri kamu ya biaya saya juga. Ketika keluar 3 hari biayanya siapa? Ya biaya saya juga sebagai suami. Kalau gitu sampai kapanpun istri kamu nggak akan paham usaha agama. Loh, bagaimana? Ya begitu. Beliau katakan apa? Kalau kamu pakai uang kamu korban pakai uang kamu, maka uangnya istri itu, entah sisa dari uang dapur, uang dari warisan, uang tabungan dia, uang hadiah dia, kan istri biasanya ada tuh. Dia simpan, maka niatnya itu pasti untuk duniawi. Nanti untuk mau ke salon, nanti mau untuk jalan-jalan, nanti mau untuk liburan, nanti untuk tambah emas, tambah gelang, tambah kalung. Dia pasti pikirnya tuh pikir itu. Maka kamu harus biasakan. Kalau mau korban, istri juga korban. Bawa istri, libatkan sehingga dia paham. Bukan hanya keluar, dia paham kerjanya, ada pengorbanan. Dia punya uang simpanan, kita mau 3 hari nih bulan depan, ya. Tabungan kamu ada berapa? Ya sudah. Dari saya sendiri, dari Abi segini, dari Umi sekian ya. Oke. Pengorbanan. Begitu dibawa. Supaya usaha agama ini benar-benar dipahami oleh keluarga kita. Dulu tahun 80-an, saya keluar rombongan. Kebetulan rombongan saya, amirnya Haji Abdul Syukur orang Jakarta, digabung dengan rombongannya Pak Ki Abdul Halim almarhum, Pak Jamil almarhum, digabung kami di India karena beliau uangnya hilang. Singkat cerita, di dalam rombongan beliau itu ada 1 orang yang luar biasa, saya pun takjub, amalnya luar biasa. Ketika dikarguzarikan di markas itu ditanya, siapa yang selama perjalanan di kereta api? Kereta api kan suka 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam ya. Kadang-kadang 30 jam, 35 jam. Itu ditanya itu. Di Kargujari itu. Siapa yang selama dalam kereta jaga wudhu? 1 orang ngaco. Orang itu tuh. Yang lain enggak. Siapa yang di dalam kereta jaga sholat tahajud? Siapa yang di dalam kereta dia jaga baca Quran? Orang itu lagi. 1 orang itu tuh luar biasa, ajib itu orang. Saya masih muda sekali kan, saya terkesan ini orang dahsyat tuh.
Sampai begitu saya belajar di sana, di Pakistan, pulang ke Indonesia, habis selesai niat pengen ziarah, pengen ketemu sama orang itu, orang Jawa. Masya Allah, dia punya anak 3 perempuan semua, dipondokin semua, anaknya pakai cadar, istrinya masturat, sudah ke Belanda, sudah ke negeri jauh, sudah ke IP, sudah apa. Masturat kuat. Dia selalu dengan Dokter Nur waktu itu. Wah, ini keluarga ini bagusnya luar biasa. Nggak tahunya nggak lama kemudian meninggal. Si bapak tuh meninggal. Saya pun takjiah. Yang saya lihat justru luar biasa. Saya lihat istrinya pakai rok, nggak pakai jilbab. Anak-anaknya tadi di pondok ditarik semua, dimasukkan ke SMA pakai rok, dilarang pakai jilbab. Bisa begitu, Pak? Kata istrinya, saya sudah cukup punya suami orang tablik dan saya ikut tablik. Sekarang suami saya sudah meninggal juga udah tablik. Dan matinya suami saya berarti mati juga tablik dalam hidup saya. Begitu ngomong. Akhirnya saya tanya sama Maulana Daud, masyaikh kita yang sejaman dengan Maulana Ilyas. Maulana Daud, bilang kita dekat dengan Maulana Daud. Saya tanya sama Maulana Daud, ini bagaimana bisa terjadi seperti ini? Apa jawab Maulana Daud? Kamu ini semua salah paham dengan kerja masturat. Salah paham. Kamu sangka dengan kerja masturat itu targetnya pakai purdah. Kamu sangka dengan kerja masturat itu jadi hafizah, jadi alimah. Wah, kemana-mana keluar. Bukan. Salah target kamu. Kalau dia pakai cadar, dia mau jadi hafizah, dia mau ini keluar 3 hari, 15 hari, 10 hari, 2 bulan. Tipis saja, tipis antara dia keluar dengan betul-betul hatinya sendiri atau dia keluar hanya karena taat suami. Betul nggak? Tipis saja bedanya. Ya dia keluar bisa saja dia takut sama suaminya, mesti nurut sama suaminya, hatinya nggak paham, hatinya nolak. Dia mau 3 hari mau, 10 hari mau, 15 hari mau, tapi ternyata hatinya nggak suka. Akhirnya begitu suaminya meninggal, ya sudah dia bebas. Ini salah besar. Maka kata Maulana Daud, kamu harus jadikan istri-istri kamu tuh seperti Khadijah. Seperti Khadijah, ada perasaan. Perasaan saya ini istrinya Karkun, saya ini da'iyah, saya ini orang tablik. Saya juga mesti jadi sebab hidayah. Ada perasaan sendiri, bukan karena sekedar nurut sama kita. Tapi dalam hatinya itu ada wujud itu. Hati-hati. Ini nggak kelihatan mungkin karena kita masih hidup. Tapi begitu kita meninggal, oh Pak, kalau yang udah meninggal, saya saksikan ya, di Jawa Barat, di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa lah yang saya tahu dari sejak saya ikut usaha dakwah yang berguguran. Begitu suaminya meninggal, nggak ada lagi riwayat. Mau dia Syuro, mau dia Zulbidar, mau dia Faisalat, apa sebagainya, habis cerita. Banyak yang begitu, ada juga yang enggak. Anak-anaknya hilang, istrinya hilang, ininya hilang, banyak. Jadi yang dikatakan 7 keturunan tuh enggak nyambung akhirnya. Sedangkan kita ini bagaimana supaya dengan istiqomahnya kita, ikhlasnya kita, istighlasnya kita itu terjaga, mengalir pahala walaupun kita sudah meninggal. Betul tidak? Terus mengalir. Kita nyekolahkan anak di pondok berpuluh-puluh tahun. Masya Allah, 10 tahun, 1 tahun keluar di jalan Allah. Udah gitu lepas saja di tablik. Hilang saja sudah. Kembali lagi ke sawit, kembali lagi ke pasar, kembali lagi dagang, kembali lagi ini. Untuk apa? Kalau gitu nggak usah belajar lama-lama sudah. Nggak usah keluar 1 tahun lama-lama. Nggak teruskan kerja dakwah ini dari orang tua. Untuk apa? Kan begitu Pak. Maka menjaga ini hati. Inilah maksud dakwah itu seperti ini. Ada perubahan. Ada perubahan yang luar biasa pada diri kita. Keluarga kita, anak-anak kita. Sampai kita meninggal pun terus mereka akan mengalirkan pahala untuk kita. Insyaallah semua bersedia hadirin. Nah jadi semua yang diarahkan ini oleh para masyaikh kita niat. Gak usah protes, gak usah banyak omong, gak usah kita berhujah ini dan sebagainya. Ini nggak sesuai lah, kita nggak bisa. Sami'na di situ. Wa in tuti'u
Kamu akan dapat hidayah. Kamu akan dapat petunjuk. Kamu taat saja dapat petunjuk. Jangan ngeyel ini apa sih, dah taat, nurut. Jangan di ini kita berani betul-betul untuk istiqomah diri kita. Takut kalau ketika kita tidak taat, sedikit saja yang kita nggak taat, Allah cabut. Tergoda sedikit saja, semaksimal yang kita bisa, usahakan kita mentaati semua apapun arahan. Yang sesuai dengan nafsu, yang tidak sesuai, yang masuk akal, yang tidak masuk akal, pokoknya kita taat. Sami'na wa ta'na. Insyaallah bersedia Pak ya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafa'ina wa zuhrina maulana Muhammad. Salli wa radillahu kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ighfir lana warhamna warḍa 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna jannata wa najjina minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami lemah, kami dhaif ya Allah, kuatkan kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak lalai ya Allah, ingatkan kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, jangan Kau bubarkan kami dari majlis ini kecuali Engkau kuatkan iman-iman kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau bubarkan kami dari majlis ini ya Allah kecuali Engkau ridho kepada kami ya Allah. Ya Allah, pulangkan kami ke kampung-kampung kami ya Allah dengan niat untuk menghidupkan agama sempurna pada diri kami ya Allah. Ya Allah, sempurnakan agama dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, gunakan diri kami ya Allah. Perbaiki iman kami ya Allah. Baguskan keyakinan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan iman kami sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah, jadikan iman kami tidak terpengaruh oleh apapun ya Allah. Ya Allah, jadikan iman kami kuat kepada Engkau ya Allah, tidak terpengaruh oleh suasana dan keadaan. Ya Arhamar Rahimin, jadikan akhir hayat kami ya Allah husnul khatimah dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Rabbal Alamin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kuatkan kami dalam mencintai sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkan kami dalam menghidupkan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan seluruh hidup kami ya Allah condong kepada sunnah Nabi SAW. Tanamkan dalam hati kami ya Allah kebencian kepada selain cara sunnah Nabi SAW. Ya Allah, matikan kami dalam menghidupkan sunnah Nabi SAW. Bangkitkan kami ya Allah dengan syafaat Nabi SAW. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, baguskan salat-salat kami ya Allah. Ya Allah, baguskan salat-salat kami ya Allah. Jadikan salat-salat kami ya Allah khusyuk dan khudu ya Allah. Jadikan salat-salat kami menyelesaikan masalah-masalah kami ya Allah. Ya Allah, hidupkan ya Allah, ruhkan ya Allah kepada salat-salat kami ya Allah. Kami banyak masalah ya Allah, kami banyak problem ya Allah. Jadikan salat-salat kami menyelesaikan masalah kami ya Allah, menyelesaikan problem-problem kami ya Allah. Beri kepada kami kenikmatan salat ya Allah. Beri kami kenikmatan khusyuk ya Allah. Ya Allah, perbaiki salat-salat kami ya Allah. Jadikan betul-betul salat kami ya Allah sebagai permohonan tolong kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jangan Kau jadikan kami orang-orang munafik dalam salat ya Allah, orang-orang yang lalai dalam salat ya Allah.
ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, cintakan kami pada alim ulama, cintakan kami pada ilmu. Ya Allah, masukkan rasa hajat kami, kebutuhan kami ya Allah, keperluan kami kepada ilmu ya Allah. Cintakan kami kepada ulama. Ya Allah, sempatkan diri kami, taufik ya Allah, untuk senantiasa berkhidmat pada ulama, dekat dengan ulama, akrab dengan ulama, menyenangkan ulama. Anak-anak kami pun menjadi alim ulama ya Allah, jadi hafiz dan hafizah ya Allah, alim dan alimah ya Allah, da'i dan da'iyah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kepada kami ya Allah kecintaan pada zikrullah ya Allah, lisan yang senantiasa basah dengan zikir kepada Engkau ya Allah, senantiasa bertasbih, bertakbir kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan hati kami hati yang lalai ya Allah, sesibuk apapun kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sibukkan kami dengan zikrullah ya Allah, dengan tetesan air mata, dengan menangis kepada Engkau ya Allah. Keagungan Engkau ya Allah tidak dikalahkan oleh apapun di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami kelembutan hati ya Allah, yang mudah bergetar ketika disebut nama Engkau ya Allah. Berikan kelembutan ya Allah. Ya Allah, sampai kapan Kau akan keraskan hati-hati kami ya Allah? Ya Allah, sampai kapan Kau akan tutup hati-hati kami ya Allah? Lembutkan hati kami ya Allah, sehingga kami mudah beristighfar, sehingga kami mudah bertobat, sehingga kami mengakui kesalahan kami ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, tutup mata kami dari melihat aib-aib saudara kami. Ya Allah, sibukkan diri kami dengan aib diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah, pandaikan kami menyenangkan orang lain, pandaikan kami menghormati orang lain, pandaikan kami memaafkan orang lain, pandaikan kami ya Allah memenuhi hajat orang lain ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan kami dari segala apapun dendam, hasad ya Allah. Ya Allah, baguskan muamalah muasyarah kami ya Allah. Ya Allah, baguskan muamalah muasyarah kami ya Allah. Ya Allah, baguskan akhlak kami ya Allah. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, baguskan akhlak kami ya Allah. Jadikan akhlak kami sebagai cerminan dakwah agama ini ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, berilah kepada kami kelembutan hati, tidak mudah marah. Hilangkan marah dari hati kami ya Allah, hilangkan emosi dari diri kami ya Allah, hilangkan ketersinggungan di antara kami ya Allah. Satukan hati kami ya Allah, satukan hati kami ya Allah. Jadikan kami pandai memaklumi kesalahan orang, pandai memaklumi kekurangan orang ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram, berilah kepada kami hati yang tulus ya Allah, bersih dari riya, bersih dari sum'ah, bersih dari ujub, bersih dari sombong, bersih dari kibir ya Allah. Apapun yang akan merusak amalan kami menjadi sia-sia ya Allah, bersihkan kami dari semua sifat itu ya Allah. Ya Allah, tuluskan kami, ikhlaskan kami ya Allah, tuluskan kami, ikhlaskan kami, bersihkan kami ya Allah, bersihkan hati-hati kami ya Allah. Ya Allah, jangan sampai amalan kami tertolak oleh Engkau ya Allah. Ya Allah, terima amalan kami yang buruk ini ya Allah, amalan kami yang pas-pasan ini ya Allah. Terima ya Rabbal Alamin, terima ya Allah keluar kami, taklim kami ya Allah, terima khususi kami, terima silaturahmi kami, terima jaulah bayan kami, terima muzakarah kami, terima khidmat kami ya Allah. Ya Allah, terima ya Allah, jangan sampai Engkau tidak terima ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, apa artinya kami kalau Engkau tidak terima kami ya Allah? Ya Allah, bagaimana kami nanti di akhirat seandainya Engkau tidak terima kami ya Allah? Ya Allah, terima kami sebagai da'imu ya Allah, terima kami sebagai pekerjamu ya Allah. Gunakan kami untuk agama ya Allah, gunakan harta kami ya Allah, gunakan istri dan anak kami ya Allah. Ya Allah, gunakan istri dan anak kami untuk agama ya Allah, gunakan keturunan kami seterusnya untuk agama ya Allah. Ya Allah, jangan hentikan usaha agama hanya pada kami ya Allah, sampai keturunan kami ya Allah. Libatkan mereka dalam usaha agama ya Allah, mudahkan hati-hati
berkati mereka ya Allah. Bapak kami, keluarga kami, mertua kami, adik kandung kami, adik kakak kami ya Allah. Ya Allah, libatkan mereka dalam usaha agama ya Allah. Engkau yang memiliki hati, Engkau yang membolak-balikkan hati, Engkau yang memutar-putar hati ya Allah. Engkau yang berkuasa ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada semua pembenci usaha dakwah ini ya Allah, yang mereka tidak paham, yang mereka tidak suka, yang mereka salah paham dengan usaha dakwah ini ya Allah. Ya Allah, berilah kepahaman kepada mereka ya Allah. Ya Allah, gunakan diri kami ini yang lemah ini ya Allah, diri kami yang uzur ini ya Allah, diri kami yang banyak dosa ini ya Allah, untuk usaha untuk usahamu ya Allah, untuk usaha agamamu ya Allah. Ya Allah, sampai akhir hayat kami ya Allah, cabut nyawa kami dalam jaulah, cabut nyawa kami dalam nisab, cabut nyawa kami dalam ta'lim, cabut nyawa kami dalam ruku', cabut nyawa kami dalam tahajud ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dan Kau cabut nyawa kami dalam kelalaian. Jangan Kau cabut nyawa kami dalam kelalaian ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami dalam kelemahan iman ya Allah. Ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah dalam berduhaka kepada Engkau. Cabut nyawa kami dalam keadaan bersih dari segala dosa ya Allah. Ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan Kau tersenyum suka kepada kami ya Allah. Cabut nyawa kami dalam keadaan Kau terbentang tangan menerima kami ya Allah. Ya Allah, cabut nyawa kami sehingga Kau satukan kami ya Allah dengan para masyayikh ya Allah, dengan para sahabat ya Allah, dengan para anbiya ya Allah, khususnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dengan mereka ya Allah. Ya Allah, baguskan dunia kami, baguskan akhirat kami ya Allah. Penuhi keperluan kami, hajat kami untuk dakwah ini ya Allah. Ya Allah, penuhi keperluan kami untuk dakwah ini ya Allah. Kirim kami ke seluruh penjuru dunia ya Allah. Injakkan kaki-kaki kami di seluruh benua ya Allah. Pilih kami ya Allah, pilih kami, gunakan kami untuk sebab hidayat ya Allah. Jadikan kami untuk sebab hidayah ya Allah. Pulangkan kami ke rumah-rumah kami ya Allah. Jadikan rumah kami penuh cahaya, penuh nur dan keberkahan ya Allah. Yang Kau datangkan malaikat-malaikat rahmat di dalam rumah kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan segala pertengkaran, kecemburuan, pertikaian, salah paham di antara kami dan istri kami ya Allah, di antara kami dengan keluarga kami, di antara kami dengan anak-anak kami ya Allah. Damaikan kami ya Allah. Jadikan rumah kami baiti jannati ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah kami baiti jannati ya Allah. Diberkahi umur, diberkahi kehidupan, diberkahi rizki, diberkahi keluarga seluruhnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bodoh dan jahil, kami rusak dan dekil, kami banyak salah dan dosa ya Allah. Tapi Engkau Maha Penyayang ya Allah, tapi Engkau Maha Suka ya Allah. Sukalah Engkau kepada kami ya Allah. Jangan Kau jauh dari kami ya Allah. Jangan Kau benci dari kami ya Allah. Dekat dengan kami ya Allah. Pandang kami ya Allah. Tuntun kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Pegang tangan kami ya Allah, untuk senang taat pada Engkau ya Allah. Tundukkan emosi kami, tundukkan nafsu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan Kau menjauh dari kami ya Allah. Dekat dengan kami ya Allah. Selesaikan urusan-urusan kami ya Allah. Biqadrika, biqadratika, yang kuasamu min haitsu la yahtasib ya Allah. Kami ini lemah ya Allah, kami tidak mampu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, baguskan dunia kami, baguskan akhirat kami ya Allah. Gunakan waktu kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima ya Allah, terima yang niat-niat ya Allah, terima yang negeri jauh ya Allah, terima niat yang masdurat ya Allah, terima yang 4 bulan 40 hari ya Allah, terima yang makomi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Antal Wahhab, Antal Ghaffar, Antal Ghafur, Antal Rahmanur Rahim. Ya Allah, sayang pada kami ya Allah, seperti sayangnya seorang ayah dan ibu kepada anaknya ya Allah. Ya Allah, perhatikan kami ya Allah, sebagai perhatian seorang ayah kepada anaknya ya Allah. Rabbana, pelihara kami, jaga kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim.
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.